Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya untuk semua teman-teman yang sudah ada di sini. Mungkin masih banyak yang belum mengenal saya, jadi saya akan perkenalan diri terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya suara saya terdengar jelas ya, atau ada putus-putusnya? Jelas. Oke. Oke, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ailen Theodora, biasa dipanggil Ailen, dan saya saat ini sedang berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dalam prodi kedokteran. Ketika SMA, saya bersekolah di SMA Kristen Petra II Surabaya, dan ketika SMA itu juga saya mulai merintis karir kebumian saya, dan saya bersyukur bisa memperoleh beberapa prestasi dalam tingkat nasional maupun internasional. Nah, jadi untuk prestasi saya pada tahun 2019, yaitu ketika saya masih kelas 10, saya memperoleh medali perak dalam OSN Kebumen tahun 2019 yang diadakan di Manado, Sulawesi Utara. Jadi pada tahun 2019 itu merupakan tahun terakhir di mana KSN masih memiliki nama OSN sebelum diganti ya namanya. Lalu pada tahun 2019 itu juga itu kebetulan merupakan tahun terakhir yang diadakan secara offline sampai saat ini karena tahun berikutnya yaitu tahun 2020 sudah ada pandemi COVID-19. Jadi saya ini termasuk beberapa orang yang ya bisa dibilang beruntung bisa merasakan offline dan online. Nah, lalu selanjutnya tahun berikutnya saya mengikuti KSN lagi, KSN Kebumian pada tahun 2020 yang tentunya dilaksanakan secara online akibat adanya pandemi COVID-19. Dan puji Tuhan saya berhasil mendapatkan medali emas sekaligus memperoleh penghargaan khusus sebagai absolute winner atau peraih nilai tertinggi. Nah, jadi di sini saya berikan sedikit masukan tentang berbagai penghargaan-penghargaan yang ada di KSN. Jadi kalau untuk bidang kebumian sendiri sebenarnya ada penghargaan khususnya. Di mana kalau di kebumian sejak tahun 2020 penghargaan khususnya itu berupa penghargaan best praktek, jadi nilai tes praktek tertinggi. Lalu yang selanjutnya adalah peraih nilai tertinggi atau absolute winner. Jadi absolute winner itu gabungan antara nilai tes teori dan tes prakteknya itu tertinggi. Jadi mungkin kalau kalian ngegas atau kalian bisa pokoknya lakukan yang terbaik, kalian pasti bisa mendapatkan penghargaan-penghargaan yang ingin kalian dapatkan. Nah, salah satunya di sini yang sudah dapat best praktek itu anak ya di sini Anissa. Itu salah satu medalis yang keren banget dan dia juga salah satu founder dari Less or ID ini. Lalu ketika tahun 2021 kemarin saya berhasil lolos ke tingkat internasional dan mewakili Indonesia dalam ISO tahun 2021 yang mestinya diadakan di Tiumen, Rusia, tapi karena pandemi jadinya dia diubah jadi online. Nah, dan di saat itu saya mendapatkan medali perunggu. Nah, untuk di ISO sendiri pada tahun 2021 kemarin itu ada juga berbagai lomba lainnya. Jadi seperti lomba-lomba kelompok dan lomba-lomba individu lainnya selain dari tes teorinya ya. Jadi ada lomba yang namanya National Team Field Investigation, yaitu suatu lomba yang melakukan investigasi. Jadi seperti kalian praktek lapangan, tapi hanya dengan tim nasional kalian sendiri. Jadi hanya dengan teman-teman sesama orang Indonesia. Nah, di situ saya melakukan penelitian tentang pasang surut di Pantai Kenjeran, Surabaya, dan puji Tuhan memperoleh Good Award pada National Team Field Investigation tersebut, atau NTFI. Nah, selanjutnya saya juga mengikuti Mission to Mars, suatu anak lomba dari ISO, dan pada saat Mission to Mars ini saya berhasil memperoleh Excellent Award, jadi yang ya lumayan bagus lah nilai saya di sini. Di sini waktu Mission to Mars itu sudah mulai bergaul dengan anak-anak dari negara lain ya, jadi kita berkelompok dengan anak-anak dari negara lain. Nah, selanjutnya
Sebenarnya juga ada berbagai lomba-lomba lainnya di IESO, tapi mungkin yang lainnya itu cuma seperti membuat janji terhadap masa depan, terhadap bumi, komitmen kita terhadap bumi dan lain sebagainya. Nah, selain itu pada tahun 2020 saya pernah mengikuti International Earth Science Symposium yang diadakan oleh USESO atau US Earth Science Olympiad. Jadi pada tahun 2020 itu kan IESO ditiadakan. Jadi sebagai pengganti dari IESO diadakan IESS atau singkatan dari International Earth Science Symposium. Nah, pada IESS tersebut saya mendapatkan penghargaan yaitu Excellence in Detailed Consideration of Case Studies and Potential Mitigation Techniques. Saya izin stop kamera ya, karena takutnya lemot kalau di saya. Nah, selain itu saya juga mengikuti beberapa lomba dari universitas-universitas di Indonesia, yaitu dari ITB. Saya memperoleh medali emas dalam Olimpiade Geografi dan Geosains dalam bidang geosains pada tahun 2020 yang lalu, dan mendapatkan predikat Best Astronomi. Lalu saya juga mengikuti lomba yang diadakan oleh Institut Teknologi 10 November, Surabaya, yaitu Geolimpik, dan saya memperoleh juara 1 pada tahun 2019. Jadi itu kurang lebih prestasi saya dalam bidang kebumian ini, dan malam ini saya akan berbagi sedikit tentang apa yang sudah saya ketahui selama mengikuti Olimpiade, dan anggap saja saya malam ini sharing gitu. Jadi nggak hanya cuma materi aja, jadi kalian boleh tanya-tanya apapun, nggak harus tentang materi ya. Boleh hal-hal teknis ataupun non-teknis, terserah. Mau tanya pengalaman juga boleh, terserah kalian. Oke, sebelum saya masuk ke materi, ada yang mau tanya dulu nggak? Bebas mau tanya apa? Oh, ini ada pertanyaan dari Rubens nih. Ini imbanya geografi. Salah satu tutor yang mengajar di Les or ID. Wah, Ruben tanya nih, kuliah FK chaos gak, Kak? Wah, gimana ya? Awal-awalnya sih agak agak chaos ya, tapi lama-lama kebiasaan juga. Soalnya sudah terbiasa lama-lama. Jadi kan karena aku kuliahnya pindah haluan ya waktu SMA, aku lebih fokus ke kebumian, tapi waktu kuliah aku pindah ke kedokteran, jadi agak melenceng gitu. Jadi kan yang awalnya kebumian jadi pindah ke arah biologi gitu. Tapi nggak apa-apa. Semua itu pasti ada hikmahnya semua. Semua ilmu yang aku dapat di kebumian itu seperti etos kerja, terus manajemen waktu, lalu lain sebagainya itu terpakai hingga aku kuliah saat ini. Jadi meskipun ilmuku nggak sesuai, dasar ilmunya nggak sesuai, tapi secara hal-hal teknisnya itu kurang lebih bisa aku gunakan. Jadi kayak problem solvingnya, manajemen waktunya, dan latihan untuk bekerja kerasnya itu sudah terlatih sejak aku ikut OSN. Gitu. Oke, ada yang mau tanya nggak ini? Masa Ruben aja yang tanya nih? Oke, kalau belum ada, kita langsung lanjut ke materi dulu aja deh. Jadi malam ini kita akan bahas lebih dahulu tentang batimetri laut dan morfologi dasar samudra. Oke, jadi pertama-tama kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita eh, ketahui terlebih dahulu apa sih oceanografi itu. Jadi, oceanografi itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang lingkungan laut. Jadi, tentang segala sesuatu yang berkaitan tentang laut. Samudra, teluk, palung, dan lain sebagainya. Itu semua kita pelajari di oceanografi. Nah, lalu selanjutnya kita juga akan mengetahui apa sih batimetri itu. Batimetri itu merupakan ilmu yang berkaitan dengan pengukuran dan pemetaan topografi dasar laut. Jadi malam ini kita akan belajar tentang dasar laut ya, tentang berbagai hal yang berkaitan dengan dasar laut. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke definisi-definisi yang simpel-simpel.
Pertama, kita akan mengetahui tentang definisi benua. Nah, benua seperti yang kita ketahui, benua itu merupakan massa daratan yang sangat besar yang muncul dari permukaan samudra dan termasuk bagian tepinya yang digenangi air dengan kedalaman air yang dangkal. Ya, jadi seperti yang kita ketahui benua seperti benua Asia, Australia, Amerika, dan lain sebagainya itu merupakan massa daratan yang sangat besar. Lalu samudra itu merupakan tubuh air asin yang sangat besar dan menerus yang dibatasi oleh benua. Nah, lalu ada istilah cekungan samudra. Nah, cekungan samudra itu merupakan cekungan yang sangat besar dan dalam yang dipenuhi oleh air asin dan satu atau lebih sisinya dibatasi oleh benua. Nah, selanjutnya laut. Laut itu merupakan kawasan perairan dangkal di tepi benua. Atau bisa juga dibilang massa air yang terkurung dan memiliki hubungan yang terbatas dengan samudra. Nah, selain itu kawasan laut laut bisa juga didefinisikan sebagai kawasan laut yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu. Dan kadang-kadang laut itu juga dipakai untuk menyebutkan nama suatu danau. Contohnya Laut Merah, Laut Hitam itu sebenarnya danau nggak sih? Selalu gitu. Jadi itu untuk menyebutkan nama danau. Bisa juga dipakai untuk menyebutkan nama danau. Lalu selanjutnya istilah teluk. Teluk merupakan tubuh air yang relatif kecil yang tiga sisinya dibatasi oleh daratan atau bisa dibilang sebagai laut semi tertutup. Nah, lalu selanjutnya estuari. Estuari itu merupakan kawasan perairan muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut. Nah, jadi itu definisi-definisi awal. Nah, pokok bahasan kita malam ini itu sebenarnya berkaitan dengan gambar ini. Nah, jadi dua pokok bahasan kita malam ini itu sebenarnya ini. Kita akan membahas yang namanya continental margin atau bahasa Indonesianya adalah tepi benua. Dan kita juga akan membahas mengenai ocean basin atau bahasa Indonesianya adalah cekungan samudra. Oke, jadi ini merupakan pokok bahasan kita malam ini. Nah, dari gambar ini kita akan kupas perlahan-lahan apa sih yang ada dalam tepi benua itu apa aja. Cekungan samudra itu ada apa aja dan lain sebagainya. Nah, pertama kita bahas dulu mengenai continental margin atau tepi benua. Nah, tepi benua itu merupakan bagian benua yang tenggelam. Jadi tepi benua itu merupakan zona transisi antara benua dan cekungan samudra. Namanya aja juga tepi benua, berarti dia adalah transisi. Transisi antara benua dan cekungan samudra. Nah, berdasarkan pada kondisi aktivitas kegempaan, vulkanisme dan pensesaran, tepi benua itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu tepi benua aktif atau active margin dan tepi benua pasif atau passive margin. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa sih ciri-ciri tepi benua aktif? Kira-kira ciri-cirinya apa? Sebenarnya dari namanya sendiri kita bisa tahu ya, namanya juga tepi benua aktif. Berarti pada zona-zona tersebut, pada tepi benua tersebut, terjadi suatu aktivitas yang disebabkan oleh berbagai hal-hal yang ada di bumi kita ini. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya tepi benua aktif itu ada di batas konvergen. Nah, jadi tepi benua aktif itu salah satu cirinya adalah dia ada di batas konvergen. Di mana batas konvergen itu kan merupakan batas yang saling menunjam ya, yang saling mendekati satu sama lain. Nah, saling bergesekan, lalu dia akan menghasilkan berbagai fitur-fitur misalnya seperti sesar, palung laut yang dalam, lalu bisa juga menghasilkan busur kepulauan vulkanik, dan lain sebagainya.
Nah, jadi itu merupakan ciri-ciri dari tepi benua aktif. Jadi ada berbagai fitur-fitur seperti itu. Nah, selain itu tepi benua aktif itu juga paparannya sempit. Nah, lain halnya dengan tepi benua pasif atau passive margin. Passive margin itu karena dia itu pasif ya, karena dia itu merupakan tepi benua yang tidak mengalami banyak gerakan ya, nggak beda kalau aktif kan tadi ada berbagai proses misalnya kan konvergensi, lalu banyak proses-proses seperti aktivitas vulkanisme dan lain sebagainya. Nah, itu pada tepi benua aktif itu tidak mungkin ada terumbu karang. Kalau ada pun pasti sedikit. Nah, kalau tepi benua pasif, dia itu cirinya biasanya ada terumbu karangnya. Nah, jadi di tepi benua pasif, itu paparannya lebar dan terdapat banyak terumbu karangnya karena dia pasif, jadi tidak banyak aktivitas vulkanisme dan tektonisme dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau berdasarkan morfologinya, tepi benua itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada paparan benua atau yang bahasa Inggrisnya adalah continental shelf. Nah, continental shelf ini ciri-cirinya apa? Nah, kalian bisa lihat di gambar ini. Ini yang di atas ini adalah continental shelf. Nah, continental shelf ini ciri-cirinya adalah dia memiliki kemiringan lereng yang sangat kecil. Ya, perhatikan ya. Jadi di sini kan kelihatan banget ya bahwa kemiringan lerengnya kecil. Dia hampir ya sangat-sangat kecil lah kelerengannya. Jadi hampir datar. Nah, selain itu dia karena dia ini merupakan tepi benua yang paling atas ya. Jadi dia terpengaruhi oleh berbagai proses-proses yang ada di daratan. Jadi dia bisa dipengaruhi oleh proses glasiasi. Bisa juga dipengaruhi oleh proses perubahan muka laut. Lalu bisa juga dipengaruhi oleh proses seperti sedimentasi. Lalu juga bisa dipengaruhi oleh gelombang, dan juga dipengaruhi oleh sesar, vulkanisme, dan lain sebagainya. Nah, jadi paparan benua itu bisa dipengaruhi oleh berbagai proses yang ada di daratan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tentang lereng benua atau continental slope. Nah, continental slope ini cirinya apa? Nah, kalian lihat di gambar ini ya. Continental slope itu terlihat sekali ya bahwa dia itu curam. Jadi continental slope itu berupa lereng yang curam. Dan kecuramannya itu sekitar 4 derajat. Mungkin kalau kita lihat sehari-hari, kalau kalian punya busur ya, lalu kalian perhatikan 4 derajat itu seberapa sih? Kalau kita lihat dari busur aja ya, itu cuma suatu sudut yang sangat kecil. Tapi kalau dalam skala yang besar, skala dasar laut ya, 4 derajat itu sudah sangat besar. Jadi beda, itu sudah termasuk curam. Nah, pada lereng benua itu terdapat longsoran bawah laut. Dan juga terdapat submarine canyon. Nah, submarine canyon ini bahasa Indonesianya biasanya diartikan sebagai ngarai bawah laut, atau ada yang bilang juga alur bawah laut. Nah, jadi dia itu seperti seolah-olah seperti ngarai yang ada di bawah laut. Nah, eh, untuk teman-teman yang belum tahu seperti apa ngarai bawah laut itu, saya akan berikan gambarnya yang lebih jelas. Nah, jadi ngarai bawah laut itu seperti ini. Jadi kalian bisa lihat di sini bahwa tampak seperti tampak ada alur-alur di sini. Nah, ini adalah submarine canyon atau ngarai bawah laut. Nah, jadi ya kurang lebih gambarnya seperti inilah.
Nah, selanjutnya setelah membahas tentang lereng benua, kita bahas mengenai tinggian benua atau continental rise. Nah, continental rise ini merupakan transisi antara benua dan cekungan samudra. Nah, jadi ada beberapa buku yang menyebutkan bahwa tinggian benua ini merupakan sesuatu yang terpisah dari tepi benua. Jadi ada buku yang mengklasifikasikan tinggian benua ini sebagai suatu komponen tersendiri. Jadi kalau tadi kan saya bilang bahwa kita membagi morfologi dasar laut menjadi tepi benua dan cekungan samudra. Nah, tapi ada beberapa buku yang membagi menjadi tepi benua, lalu tinggian benua, dan cekungan samudra. Nah, jadi di sini tinggian benua itu dianggap sebagai transisi antara tepi benua dan cekungan samudra. Tapi saya lebih sering menggunakan pembagian yang ini. Jadi tepi benua dan cekungan samudra. Jadi tinggian benua saya anggap merupakan bagian dari tepi benua. Gitu. Nah, di daerah continental rise itu biasanya terdapat material-material yang terbawa arus turbid dan longsoran bawah laut. Jadi itu merupakan ciri-ciri dari paparan benua, lereng benua, dan tinggian benua. Nah, jadi kalau kita lihat gambarnya dari secara potongan melintangnya ya, seolah-olah gambarnya itu seperti ini. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa ada shelf, ini shelf, lalu ada slope, dan ada rise. Jadi ini continental shelf, continental slope, dan continental rise. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau sumbu X-nya kita perbesar, jadi kita perjelas gitu ya. Gambarannya itu kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya, oke, kita akan bahas mengenai morfologi dasar laut yang kedua, yaitu tentang cekungan samudra. Nah, cekungan samudra atau ocean basin itu merupakan lantai samudra yang luas dan kedalamannya lebih dari 2000 meter. Jadi dia itu merupakan suatu tempat yang dalam, yang cukup dalam, dan kedalamannya lebih dari 2000 meter. Ada apa saja sih di cekungan samudra itu? Di cekungan samudra itu terdapat berbagai morfologi ya. Ada yang namanya pematang samudra atau bahasa Inggrisnya oceanic ridge. Ini harusnya kalian sudah pernah mendengar di materi geologi ya, oceanic ridge, berkaitan dengan more ya berarti. Nah, jadi dia berkaitan dengan rifting, pergerakan yang divergensi itu ya, dan atau berkaitan dengan pembentukan samudra baru. Lalu ada juga dataran abisal yang memiliki kedalaman sekitar dari 4.000 hingga 5.000 meter di bawah permukaan laut, dan di dataran abisal itu dibatasi oleh pematang samudra atau benua. Nah, di dataran abisal itu terdapat sedimen pelagis. Nah, selanjutnya ada juga pulau terumbu di cekungan samudra. Nah, selain itu juga ada palung. Nah, palung itu seperti yang kita ketahui di geologi ya. Jadi dia itu seperti jurang yang sangat dalam yang terbentuk biasanya karena proses subduksi. Lalu ada juga gunung laut atau siman ya biasanya kita sebut dalam bahasa Inggris, merupakan gunung api bawah laut yang telah mati. Dan juga terdapat berbagai rangkaian pulau-pulau. Nah, lingkungan laut secara umum, kalau kita urutkan dari yang dangkal ke dalam, itu dibagi menjadi beberapa zona atau beberapa daerah. Yang paling dangkal itu kita sebut sebagai litoral,
ke arah dalam itu adalah neritik, lalu semakin dalam lagi itu batial atau basial, lalu abisal, dan diikuti dengan hadal. Jadi yang paling dalam itu hadal, sementara yang paling dangkal adalah litoral. Jadi secara umum pembagiannya dari dangkal ke dalam itu seperti ini. Nah, selanjutnya, nah, untuk lingkungan khusus yang ada di laut, itu ada lingkungan hidrotermal laut dalam, di mana lingkungan hidrotermal laut dalam ini ciri-cirinya adalah dia memiliki suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Nah, karena dia itu hidrotermal, jadi banyak metana dan sulfur di situ. Dan di lingkungan ini sangat produktif karena terdapat aktivitas bakteri autotrof. Nah, selanjutnya ada lingkungan estuari, yaitu merupakan lingkungan transisi antara sungai dan laut. Jadi seperti itu. Oh, tadi ada yang tanya ya, black itu apa, Kak? Oh, yang gambar tadi. Bentar-bentar. Black. Ini ya, black escarpment, black plateau. Nah, black ini sebenarnya eh, black black plate black plateau itu sebuah nama ya. Jadi nama tempat yang ada di sekitar Atlantik, sekitar Samudra Atlantik bagian barat. Jadi nama tempatnya. Jadi bukan sesuatu istilah ya. Jadi itu nama tergantung nama tempatnya. Ini ada di daerah sekitar Samudra Atlantik bagian barat. Ini cuma namanya aja gitu. Nah, jadi untuk lingkungan laut itu, kalau lingkungan khususnya itu ada lingkungan hidrotermal laut dalam dan ada lingkungan estuari. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, materi-materi yang barusan saya berikan ke kalian itu saya saring dari Diktat Oceanografi yang merupakan materi pembekalan First ISO yang diadakan pada tahun 2007. Nah, oke. Jadi materi kita malam ini sesederhana itu dan hanya sampai di sini terlebih dahulu. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, aku tunggu sampai 2026 ya. Kalau misalnya nggak ada yang mau bertanya, berarti bisa disudahi sampai di sini dulu. Silahkan yang mau bertanya tentang apapun. Nggak harus tentang materi hari ini, bebas.
Oh, ini ada yang bertanya ya? Oke. Oh, Aidil bertanya, Kak, bedanya guyot sama atol apaan? Nah, sebenarnya oke, di sini saya share screen whiteboard dulu. Nah, jadi di sini kan Aidil tanya tentang perbedaannya. Ini apa ini? Oke, gunung laut yang bagian atas dataran. Nah, kalau Aidil kan tadi pertanyaannya apa bedanya guyot sama atol. Nah, di sini sebenarnya yang lebih ambigu, yang lebih membingungkan itu bukan perbedaan antara guyot dan atol, tapi perbedaan antara guyot dan simon. Nah, seperti yang disebutkan oleh Aryan ya, Aryan Saputra, ada soal yang saya ingat ini tentang soalnya. Saya ingat sekali soalnya dulu saya juga sering bermasalah di soal ini. Ada soal yang menanyakan tentang gunung laut yang bagian atasnya datar. Nah, itu opsinya ada opsi guyot dan ada opsi simon. Nah, dua-duanya itu menurut saya benar. Jadi dua-duanya itu menurut saya hampir nggak ada bedanya. Nah, tapi karena untuk di kunci oceanografi, kunci jawaban oceanografi, itu rata-rata dari tahun ke tahun itu pasti jawabannya itu terus. Dan seperti yang kalian ketahui, kalau misalnya kalian sudah pengalaman kerja soal-soal OSK, OSP, dan OSN, kalian pasti tahu bahwa soal-soal oceanografi itu beberapa soalnya itu sering berulang. Jadi tahun ini ada, tahun depan ada lagi. Terus 2 tahun lagi ada lagi. Tahun depannya ada lagi, dan seterusnya. Nah, jadi dari situ kalian tuh harus pintar-pintar mengatur strategi. Nah, ini saya berikan tips dan trik ya untuk soal oceanografi. Jadi untuk soal oceanografi itu seringnya dari tahun ke tahun itu soalnya kurang lebih hampir sama. Nah, untuk beberapa soal yang ada permasalahannya seperti masalah Guyot dan Simon ini, kalian harus hafalkan menurut kunci jawaban tahun sebelumnya itu jawabannya apa. Nah, karena di sini permasalahannya adalah ada dua jawaban yang benar. Jadi kalian mending ikut jawaban yang ada di kunci jawaban tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi kalian harus ikuti apa yang ada di tahun sebelumnya meskipun kalian tahu bahwa dua-duanya itu benar. Karena di sini kita harus bisa memperoleh poin. Nah, jadi seperti nah, ini Revlina aja bilang, iya Kak, di contoh soal ada opsi seperti itu dengan opsi yang ambigu, dua-duanya sama, seperti itu. Oh, ini ada ahli geografi yang memberikan pendapat nih. Guyot itu Simon yang datar. Oh, gitu ya, Ben. Jadi sebenarnya kalau selama ini mungkin geografi lebih tahu ya daripada kebumen, karena geografi kan lebih belajar tentang morfologinya. Nah, jadi kalau menurut Ruben, Guyot itu Simon yang datar. Jadi kalau di soal yang ini ya, yang masalahnya Aryan tadi, itu kan ada yang bilang, ada referensi yang bilang kalau jawabannya itu Simon, ada yang bilang itu Guyot. Nah, hal ini yang mungkin membuat kita selama ini bingung ya. Oh, oke, oke. Jadi ini kita untung di sini ada master geografi ya. Jadi ada Ruben. Di sini Ruben memperjelas kepada kita semua bahwa Guyot itu Simon yang datar. Kalau Simon itu terminologi secara umum. Oke, gitu ya semuanya, teman-teman. Jadi kita di sini bersyukur ada master geografi. Nah, yang masalahnya di sini ya, Ben. Sebenarnya aku dulu juga mikirnya itu Guyot. Tapi di kunci jawaban yang soal yang ditanya sama Aryan ini, aku ingat banget kalau kunci jawabannya itu opsinya bilang Simon. Nah, itu yang bikin kita selama ini bingung di kebumian. Gitu, Ben. Ya, bener. Aryan kan juga bilang kuncinya Simon, jadi kita bingung. Nah, jadi ya kalian untuk pemahaman kalian saja, kalau Guyot itu Simon yang datar. Tapi kalau misalnya keluar soal seperti itu, nah kalian mungkin lebih baik mengikuti kunci jawaban tahun-tahun sebelumnya. Kecuali kalau pembuat soalnya sudah ganti, jadi ya kalau pembuat soalnya sudah ganti, harusnya soalnya juga sudah berubah. Jadi gitu ya. Nah, terus tadi ada yang bertanya, tadi kan Aidil tanya apa bedanya Guyot sama Atol. Nah, kalau Guyot tadi kan gunung 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 bawah laut yang datar ya. Nah, kalau
atol itu gambarannya itu kayak gini. Bentar-bentar. Aku kasih gambar yang real dari internet aja lah, daripada gambarku jelek nanti. Sekalian aku jelasin. Nah, jadi atol itu, kalau kita lihat secara yang ada, yang kasat mata ya, yang kelihatan di permukaan itu tampak seperti ini. Jadi tampak seperti ada suatu kumpulan terumbu gitu ya. Nah, jadi ini asalnya gimana sih kok bisa terbentuk seperti ini? Jadi itu awalnya ada sebuah gunung, gunung yang ada di laut gitu ya. Nah, ini ada gunung dan ini ada lautnya. Nah, lama-kelamaan gunung ini ditumbuhi oleh terumbu di sekitarnya. Nah, tapi karena terjadi berbagai proses pengikisan dan erosi, lama-kelamaan yang ada di atas gunung ini mulai tererosi, terkikis. Jadi dia mulai berubah jadi gini. Nah, jadi dia itu awalnya ada sebuah gunung berapi, gunung laut yang awalnya tuh dia muncul di permukaan. Dan di samping-sampingnya itu tumbuh terumbu. Nah, karena berbagai proses seperti erosi dan lain sebagainya, maka lama-kelamaan dia bisa tererosi dan menghasilkan suatu atol. Gitu. Jadi bedanya atol dengan guyot itu. Jadi atol itu ada terumbunya. Kalau guyot itu nggak ada. Ya tadi yang tanya siapa ya? Oh, ini dulunya Simon, Kak. Jadi sebenarnya ada perbedaan sedikit antara Simon dan gunung api yang ini ya. Sebenarnya kalau Simon itu lebih digunakan untuk menyebut suatu gunung yang biasanya nggak sampai ke permukaan sih. Jadi cuma sampai di sini aja. Cuma sampai di bawah permukaan laut. Itu Simon. Tapi kalau untuk yang ini, itu lebih ke arah volcanic island sih biasanya. Nah, jadi dia tuh muncul sampai ke permukaan. Seperti itu. Nah, terus tadi ada yang tanya lagi tentang apa ya? Untuk KSNK, materi Oceano persiapannya perlu bagaimana, Kak? Kalau untuk KSNK, materi Oceano itu menurut saya sih, materi Oceano itu materinya yang paling nggak banyak di antara materi-materi lainnya. Dibanding geologi, meteorologi, dan astronomi, yang paling sedikit itu oceanografi. Nah, kalau saya dulu tuh, saya adalah tipe orang yang lebih suka mengerjakan soal daripada menghafal, daripada membaca. Jadi dulu saya itu selalu mengerjakan soal tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi itu merupakan persiapan saya yang paling besar. Porsi persiapan saya yang paling besar itu ada di pekerjaan soal. Dan hanya sebagian kecil yang saya gunakan untuk belajar materi. Dan sampai saya di OSN pun saya lebih banyak mengerjakan soal-soal daripada belajar materi. Nah, jadi untuk materi-materi Oceano yang di KSNK itu
bisa saya pelajari sembari saya mengerjakan soal. Karena apa? Karena kalian bisa belajarnya beriringan. Waktu kalian menemukan soal yang nggak kalian tahu, misalnya tentang materi eh, lingkungan laut atau tentang materi temperatur laut. Nah, kalian bisa cari tuh di buku-buku atau di diktat-diktat kebumian. Nah, dari situ kalian bisa imbang antara latihan soal dengan baca materi. Karena saya waktu nggak tahu, saya langsung buka buku. Saya langsung buka materi-materinya. Nah, karena kalau menurut saya, kalau cuma baca materi aja, penerapan kalian di soal tuh kurang. Sehingga kalian kurang mantep gitu pemahamannya. Itu aja sih kalau menurut saya. Jadi itu tipsnya di oceanografi. Karena apalagi oceanografi itu soalnya sering sama dari tahun ke tahun. Sejak Pak Warsito yang buat, kalau nggak salah soalnya tuh sering sama terus. Jadi dosen dosen pelatnas untuk bidang oceanografi itu Pak Warsito. Nah, ini ada referensi dari Ruben, pakai bukunya Alan Trujillo, Essential of Oceanography, bisa juga. Oke, bisa buat belajar kesetimbangan kimia sama biologinya. Jadi bukunya Rubens ini juga bisa. Tapi kalian kalau misal pun kalian cuma belajar dari soal, saya rasa juga oke. Tapi kalau untuk menambah pengetahuan juga bisa dari buku-buku, e-book kayak yang dibilang Ruben ini. Itu Essentials of Oceanography. Nah, kalau untuk e-book yang paling sering saya baca itu kebanyakan yang di meteorologi. Jadi yang bukunya siapa sih namanya? Aduh, kok lupa. Pokoknya buku Meteorologi Today itu. Itu yang paling sering saya baca daripada e-book lain. Udah itu aja sih yang paling sering saya gunakan untuk materi untuk belajar persiapan KSNK. Oke, ini kalau misalnya nggak ada yang bertanya lagi, eh, bisa kita akhiri sampai di sini. Tapi kalau ada yang mau bertanya, boleh. Silahkan. Ada teman kalian yang bertanya juga. Kak mau tanya, kalau untuk perlombaan di uni, persiapannya apa aja ya? Nah, kalau untuk pengalamanku, aku kan mengikuti UGG ITB dan Geolimpik ITS ya. Nah, kurang lebih soal-soal yang keluar di lomba-lomba UGG ataupun yang lomba-lomba yang diadakan oleh universitas lain itu biasanya materinya tingkat kesulitannya ya itu setara dengan KSP atau KSN. Jadi dia itu bisa kalian, tapi materinya itu kurang lebih sama. Jadi kalau kalian belajar materi KSN, kalian pasti bisa mengikuti lomba-lomba itu. Nah, jadi kalau kalian persiapan untuk KSN, kalian bisa sembari ikut lomba-lomba. Karena itu bisa memperdalam pengalaman kalian dan pemahaman kalian terhadap suatu materi. Jadi kalau untuk perlombaan uni persiapannya sama seperti KSN atau KSP. Karena tingkat kesulitannya setara dengan KSP atau KSN. Apalagi untuk lomba-lomba yang kayak yang terkenal-terkenal kayak ITB itu ya UGG. UGG itu termasuk susah kalau menurut saya. Karena dulu saya pengalaman juga waktu menyelesaikan soalnya tuh agak pusing ya. Waktu itu agak susah soalnya. Selain itu ada juga lomba-lomba yang diadakan oleh universitas-universitas lainnya ya. Misalnya ada Universitas Brawijaya itu kadang-kadang biasanya mengadakan lomba Bravi. Di situ ada lomba kebumiannya juga. Lalu kayaknya di mana lagi ya? Unri itu juga ada kalau nggak salah. Tapi saya nggak pernah ikut karena sangat jauh. Ini Kak ada Abyssal Plain sama Abyssal Hills.
Bedanya? Oke, kalau untuk Abyssal Plain ini aku masih sering dengar, tapi kalau Abyssal Hills ini jujur aku, nggak pernah denger. Kalau Abyssal Plain itu sama seperti dataran abissal. Jadi seperti yang tadi aku jelaskan ada dataran abissal ya. Nah ini, dataran abissal itu merupakan suatu dataran yang memiliki kedalaman sekitar 4.000 sampai 5.000 meter di bawah permukaan laut. Dan dia dibatasi oleh pematang samudra atau benua. Dan di dataran abissal itu terdapat sedimen pelagis. Nah, untuk Abyssal Hill sendiri, aku nggak pernah dengar jujur. Dan kamu baca dari mana ya? Oh, aku nemunya di buku geografi. Mungkin Kak Ruben tahu. Gimana, Ben? Apa bedanya Abyssal Plain sama Abyssal Hills? Kalau tentang morfologi-morfologi gini sebenarnya lebih banyak dipelajari di geografi. Kalau di kebumian kita mungkin lebih banyak belajar tentang hitung-hitungannya gitu. Oh, variasinya. Sebenarnya dari namanya sendiri kelihatan sih hills kan bukit ya. Jadi seperti gundukan gitu. Oke. Betul. Ruben bilang kan pasti dataran abisal itu kan pasti nggak cuma datar gitu aja kan. Pasti ada berbagai fitur-fiturnya. Jadi contohnya ini ada gundukan. Nah, gundukan yang ada di dataran abisal itu namanya abyssal hills. Tuh. Oke, sudah paham ya Aidil? Gimana Aidil? Oke, paham ya. Ya, sama-sama. Sama-sama, makasih juga Ruben. Tuh. Oke, di sini jangan lupa mengisi yang di apa ini link feedbacknya ya. Silahkan diisi sebelum kita mengakhiri kelas pada malam hari ini. Wah, Aidil ini sepertinya punya rasa ingin tahu yang besar nih. Masih pengen nanya tapi nggak tahu mau nanya apa. Nah, jadi saran saya untuk teman-teman semua yang di sini, kalian harus lebih banyak bertanya karena kalau di pelatnas nanti, kalian pasti dituntut untuk banyak bertanya dan memberikan pendapat. Apalagi waktu kalian ISO-nya kalian dengan orang-orang luar negeri, pasti kalian harus bisa berkomunikasi dengan mereka juga supaya nggak supaya bisa apa yang ingin kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Jadi kita harus latihan untuk sering-sering berpendapat. Dan keaktifan seperti aktif bertanya, aktif berpendapat itu merupakan suatu penilaian yang juga dinilai di pelatnas untuk bisa lolos ke tingkat internasional. Sudah mengisi semua link feedbacknya. Baik, jika kalian semua sudah mengisi link feedbacknya, saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua.
dan atas kerjasamanya pada kelas malam ini. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada tindakan saya yang kurang berkenan. Saya doakan kalian semua sukses dan bisa memperoleh prestasi setinggi-tingginya di KSN Kebumen ini ataupun di KSN apapun yang kalian ikuti, dan semoga kalian bisa mencapai mimpi kalian yang setinggi langit. Oke, selamat malam semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Silahkan kalian sudah boleh leave.